Kemudian yang menu berikutnya ada konten masjid. Nah, menu ini yang kedua ini di bawah informasi masjid, kalau kita tekan ada beberapa menu yang akan saya jelaskan ke depan. Yang pertama, status jadwal konten. Nah, ini status jadwal konten ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan jadwal konten yang akan kita tayangkan. Jadi ini bisa diklik ada tanda biru ya, biru kalau diaktifkan, dan juga bisa dipasifkan. Nah, pastikan kalau ingin menerapkan jadwal konten, menu ini harus dalam keadaan aktif. Jadi jadwal konten harus dalam keadaan aktif. Nah, kemudian untuk menambah konten-konten informasi di masjid kita melalui TV ini, itu kita bisa tampilkan dalam format 3 hal atau 3 format. Yang pertama live streaming seperti yang ini. Nah, live streaming kita bisa tambahkan menu live streaming di YouTube yang bisa kita aktifkan nantinya. Kemudian ada bentuk format video. Nah, ini video misalkan masjid ingin menampilkan video-video yang aktivitas masjid atau informasi terkait masjid dalam bentuk format video. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Nah, begitu juga dengan konten gambar. Nah, kita bisa klik di menu gambar. Jadi konten gambar yang ingin kita tampilkan harus dikirimkan dulu ke server dan di TV ini melalui proses upload HP kita. Nah, ini kayak kasih contoh mengupload gambar yang ingin kita tampilkan, kita harus masukkan dulu konten materi tersebut. Nah, ini misalkan gambar ini saya masukkan. Nah, dia akan mengupload dan mengirimkan ke proses server. Nanti muncul tadi ada sinkronisasi data selesai. Nah, itu menandakan kalau konten kita sudah masuk dalam TV. Nah, sampai gambar ini ada keterangan gambar berhasil diupload. Nah, seperti ada 2 di sini. Nah, kemudian selanjutnya saya meloncat dulu dari yang atur jadwal, saya meloncat ke tampilan teks dan layout menunya. Ini untuk menampilkan running text. Jadi kita bisa mengedit running text itu menunya di pengumuman. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat menu baru untuk pengumuman? Nah, kita bisa menambahkan dengan mengklik tombol tambah di pojok kanan atas. Lalu kita ketik judul pengumumannya apa? Misalkan info saldo, ya, judul pengumumannya. Ini tidak akan tampil di running text kalau judul pengumuman. Yang akan tampil adalah isi pengumuman atau deskripsi dari pengumuman. Misalkan kita info saldo, kemudian kita simpan di sini. Nah, nanti akan muncul, ya. Nah, seperti ini. Muncul teks yang kita tulis, ya. Dan kita untuk menonaktifkannya ya tinggal diklik tanda bintang titik 3 di pojok kanan, kita bisa matikan untuk pengumuman-pengumuman yang sudah tidak relevan atau kita ingin mematikannya sementara. Nah, sedangkan untuk menghapus kita juga bisa klik titik 3 di bagian kanan, kita bisa hapus dengan mengklik kolom atau bagian yang ada tanda hapus pengumuman. Nah, seperti itu, ini untuk menu pengumuman. Kemudian untuk menu running text dalam bentuk surat atau dan hadis, kita di bawahnya ada menu surat dan hadis seperti ini. Nah, ini biasanya kita menampilkan kutipan-kutipan surat ataupun hadis. Nah, caranya sama dengan mengoperasionalkan pengumuman running text, yaitu dengan mengetik atau mengklik tombol tambah. Nah, ditulis pengumumannya. Misalkan kalau untuk hadis kita tuliskan dulu pewiayatnya di kolom pengumuman. Jadi HR Muslim, HR Abu Daud, HR Bukhari, seperti itu sesuai dengan riwayat hadis itu ditampilkan. Nah, ini di kolom isi surat hadis kita tinggal tuliskan. Misalkan kita cari, kita kutip saja dari hadis yang ada di internet, kita copy teksnya, salin, menu setting, yang menu hadis kita tempel, kita simpan. Nah, nanti akan muncul, ya. Sementara ini saya coba nonaktifkan dulu yang kutipan ayat. Nah, ini.
akan tampil. Adapun menu promo itu untuk menampilkan stiker ataupun gambar logo ataupun QRIS biasanya digunakan. Cara penggunaannya gimana di menu promo ini? Ini bentuknya gambar. Kita ketuk promo, lalu kita misalkan kita punya kerjasama dengan siapa. Nah di sini kita ada contoh misalkan dengan Pertamina. Ya, logonya akan muncul, kita aktifkan. Nah, akan muncul di bagian tengah sebelah kiri ya.